Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi pertama bab bioteknologi. Di materi pertama ini kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai konsep dasar dari bab bioteknologi, sebelum kita mempelajari lebih dalam mengenai materi ini. Oke, langsung saja mari kita belajar. Oke Sob, sudah kita ketahui nih bahwa pada akhir 2019 dan awal 2020, dunia kita digemparkan dengan adanya virus corona baru yang bernama 2019 nCoV alias novel coronavirus. Selain dapat menyebar dengan cepat, virus tersebut sudah menyebabkan angka kematian yang tinggi Sob. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Kemudian menyebar ke seluruh negara yang ada di dunia. Nah, sebelumnya juga pada tahun 2014 terdapat wabah dari virus Ebola dan menyebabkan kematian dalam jumlah yang sangat besar. Namun, vaksin untuk virus ini berhasil dikembangkan dan efektif. Vaksin dari virus Ebola itu diperoleh dari mekanisme rekayasa genetika atau modifikasi gen yang ada di dalamnya. Nah, artinya nih, vaksin dari virus Ebola ini adalah salah satu contoh dari produk bioteknologi Sob. Nah, berbicara bioteknologi, Sobat Biota pasti sudah mengenalnya semenjak dari kelas 9 SMP ya. Nah, tapi Sob, kita akan kembali belajar tentang bioteknologi ini di tingkat SMA, yakni pada topik bioteknologi yang lebih mendalam. Nah Sob, istilah biologi pertama kali dikemukakan oleh seorang insinyur pertanian asal Hungaria, yaitu Carli Erecki, pada tahun 1919. Untuk mendeskripsikan produksi babi dalam skala besar dengan menggunakan bit gula sebagai sumber pakannya. Nah, bioteknologi berasal dari 3 kata, yaitu bios yang artinya hidup, teknos yang artinya penerapan, dan juga logos yang artinya ilmu. Jadi bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang proses pemanfaatan makhluk hidup dan juga bagian dari makhluk hidup tersebut untuk menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa yang bermanfaat bagi manusia Sob. Oke Sobat Biota, tahu kan ini gambar apa? Ya, ini gambar roti. Roti ini dibuat dari adonan terigu dan ditambah agen pengembang, diantaranya adalah ragi. Nah, dengan penggunaan ragi ini, itu bisa membuat roti menjadi berkembang. Dan ternyata nih Sob, ribuan tahun sebelum Masehi, masyarakat Mesir menemukan bahwa ragi dapat digunakan sebagai pengembang adonan roti. Artinya roti merupakan salah satu produk yang dimana dibuat dengan menggunakan mikroorganisme. Selain itu nih, nenek moyang kita terdahulu juga menggunakan mikroorganisme dalam membuat makanan yang sampai saat ini masih eksis di Indonesia, seperti tempe, oncom, dan juga tape. Nah, masa-masa awal di mana penggunaan mikroorganisme dalam membuat roti, tempe, oncom, dan juga tape contohnya, itu termasuk ke dalam periode bioteknologi konvensional. Nah, dikatakan bioteknologi konvensional atau tradisional ini karena secara empiris sudah dilakukan sejak zaman dulu. Yaitu saat orang-orang menggunakan ragi untuk mengembangkan roti, kemudian membuat tempe, dan menggunakan organisme lainnya untuk membuat produk yang baru dengan menggunakan alat yang sederhana, serta prinsip yang digunakan pun sederhana juga, yaitu prinsip fermentasi, yaitu menggunakan agen hayati seperti mikroorganisme untuk menghasilkan produk yang baru dan juga bermanfaat. Nah, selengkapnya mengenai bioteknologi konvensional atau tradisional ini kita akan bahas di materi berikutnya, yaitu materi bioteknologi konvensional. Nah, lalu Sob, setelah beragam mikroorganisme yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk baru dan juga bermanfaat, kemudian setelah itu ditemukanlah DNA, di mana sebagai materi genetik makhluk hidup. Dan terus berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi itu membawa bioteknologi menuju era yang baru, yaitu bioteknologi modern Sob. Nah, pada bioteknologi modern itu digunakan sejumlah teknik yang di dalamnya melibatkan modifikasi gen, sel, dan juga jaringan pada makhluk hidup, yang dimana dilakukan secara sengaja dan juga terkontrol atau termonitor. Nah, prinsip yang digunakan dalam bioteknologi modern adalah rekayasa genetika, serta teknologi reproduksi. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai bioteknologi modern,
Kita akan mempelajarinya di materi-materi berikutnya, yaitu materi bioteknologi modern. Nah sob, melalui bioteknologi, banyak manfaat yang dirasakan oleh manusia di berbagai bidang. Di antaranya di bidang pangan, yaitu bioteknologi yang menghasilkan produk makanan bernilai gizi tinggi dan juga kaya akan vitamin. Nah, selain memiliki peranan yang bermanfaat, bioteknologi juga memiliki dampak negatif. Di antaranya adalah menimbulkan reaksi alergi bagi beberapa orang. Nah, penjelasan lengkap mengenai peranan dan juga dampak dari bioteknologi kita juga akan bahas di materi-materi berikutnya. Nah, tentunya masih banyak ya materi yang akan kita bahas di bab bioteknologi ini. Oke, mungkin untuk pengenalan dari bioteknologi ini cukup ya. Nah, di materi-materi berikutnya kita udah mulai membahas lebih dalam mengenai bioteknologi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi, see you next video sob.